Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Hari ini adalah hari apa ya? Ya, hari Ahad atau hari Minggu. Bertepatan dengan tanggal 17 ya, bulan Juni 2024 dan bertepatan pula dengan momentum di mana kita menikmati Al-Maidah atau hidangan puasa Arafah yang mudah-mudahan jika kita laksanakan dengan baik dan benar, kita akan diberikan oleh Allah pahala atau dipandang dengan kasih sayangnya, sehingga dengan itu kita mendapatkan faedah sebagaimana mereka yang haji dan wukuf di Arafah saat ini. Karena terus terang saja kita datang di bulan Dzulhijjah ini ke Mekah, Madinah, katakanlah mondar-mandir beribadah tanpa wukuf di Arafah, status kita tidak disebut oleh Allah Rasul sebagai haji atau orang yang menghujah tentang Tuhan. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan, wah itu Pak Abu Fikri itu hajinya bukan ke Mekah, dia bilang. Hajinya ke Kerinci misalnya kan ya. Atau hajinya kemana misalnya begitu. Nah, itu keliru itu pandangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul mengatakan al-hajju wukufil Arafah. Haji itu, pembuktian itu, kenyataan Tuhan itu hanya ada seketika Anda duduk diam di tempat Anda memahami atau mengenal. Itulah Arafah. Ya, bukan di Kerinci, bukan di mana-mana, tidak. Oleh karena itu, ya pohon dipahami bahwa itu tidak benar. Oke, mari kita lanjut kepada bahasan kita pagi hari ini. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini sudah banyak pertanyaan kepada saya tentang ya wudhu juga ada, tentang sholat juga ada, dan macam-macam itu ada juga. Tapi ya tidak harus di cover semuanya ya, tidak harus ditampung semuanya karena sebegitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kita guyur-guyur saja ya, kita guyur-guyur saja dalam sebuah informasi tausiah. Mudah-mudahan di penyampaian ini akan terjawab apa yang ditanyakan oleh saudara-saudaraku di video-video kita itu. Baik, kita mulai. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, surat nomor 2 ayat 222. Nah, itu kita temukan kalimat yang berbunyi begini. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Nah, kalau dalam bahasa kitanya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat ya, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci, suci hatinya, suci dirinya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Yang lebih penting lagi, suci rasa dirinya dalam bentuk pemikiran dan perasaan, serta tingkah laku dalam suara kata dan perbuatan. Gitu. Nah, jadi kita mulai. Kenapa Allah mencintai, menyayangi, mengasihi orang yang bertaubat? Kenapa? Karena Allah sangat tahu, maha tahu, kalau diri kita ini disengaja dimasukkan, direndam, dicemplungkan ke tempat yang hina dina, ke tempat yang rendah, ke tempat yang hitam bagaikan aspal. Itu. Nah, itu kita bisa lihat di surat At-Tin. Ya, itu ada kalimat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menjadikan insan itu. Insan itu adalah manusia sebenarnya, tapi dinamakan kepada ruh. Karena ruh berada di dalam tubuh, terpari di hati. Nah, dikatakan oleh Allah Rasul, sesungguhnya kami telah
ciptakan, menjadikan insan itu dalam bentuk atau rupa kejadian yang sebaik-baiknya. Nah, ahsan itu artinya terbaik. Ya bagaimana tidak terbaik? Ya, kalau kita kembali kepada wahdaniyat, satu saja yang menjadikannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin. Itulah nama diri kita sendiri. Dalam dada kita, dalam dada istri kita, dada anak-anak kita, dada tetangga kita, dada kaum kerabat kita, dalam dada bangsa kita, apapun agamanya. Yang namanya ruh itu, Nur Muhammad itu dia bernama dengan nama satu, yaitu Al-Mu'min. Kenapa dikatakan Al-Mu'min Pak Abu Fikri? Ya karena dia pernah melihat Allah, mendengar suara Allah, berhadapan dengan Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata utusannya, bernama ia dengan nama Muhammad. Makanya mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu semua itu. Bukan hanya kita yang bermerek Islam saja. Semua mereka yang bermerek dengan Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konfusius, semuanya, bahkan yang tidak beragama pun, ruhnya mengucapkan kata itu. Dulu, ya, dulu. Hanya saja kita lupa, gitu. Nah, kemudian dipari, dimasukkan, dicemplungkan, kata orang Jakarta, ke dalam kali. Kalinya kotor jorok, hina-dina, hitam kayak aspal. Makanya dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan manusia itu atau ruh itu atau di sebelah diri itu pada posisi yang sebaik-baiknya, bahkan terbaik. Sumaradatnahu asfali safilin. Kemudian kami jatuhkan, kami turunkan, kami cemplungkan ke dalam asfal. Asfal yang hitam, yang rendah, yang diinjek-injek. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada asfal itu terdapat sifat. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ya. Digabung 4 sifat itu terjadilah 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, minat, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 muncul 3 sifat, benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah yang menjadikan tempat itu, asfal itu menjadi hitam. Mana bendanya? Ini bendanya nih. Tubuh kita ini, jasad kita ini, yang disebutkan al-insan, an-nasu, atau jiwa. Nah, kesitulah kita dipari, disimpan atau ditempatkan oleh Allah di hati. Jadi dari awal-awalnya Allah sudah tahu itu. Rasul sudah tahu, malaikat sudah tahu, dan kita pun sudah tahu. Nah, harapan Allah itu bukan berarti untuk menghitamkan kita, tidak. Ya, untuk merendahkan kita, tidak. Tapi untuk memperkuat ketinggian kita. Untuk memperkuat kebesaran kita. Untuk memperkokoh kesucian kita di hadapan Allah Rasul. Artinya, kita hidup bagaikan ikan di laut. Walaupun laut itu airnya asin, tetapi ikan tetap tidak asin. Maunya Allah Rasul seperti itu. Mantap, istiqomah. Gitu, saudara. Nah, bagi mereka yang berkeinginan, yang berharap, yang berjuang untuk membersihkan, merapikan, menata kembali kebersihan diri di hadapan Allah dan Rasul, dalam situasi kita berada pada asfali safilin ini, nah itulah yang Allah cintai. Yang Rasul senangi. Perjuangannya itu yang menarik. Makanya Allah berkata, innallaha yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyenangi orang-orang yang bersuci. Tentu sebelum dia bersuci, dia harus bertobat dulu. Makanya kalimatnya, innallaha yuhibbu mutawabina wal mutahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci atau bersih. Baik zahir ataupun batin. Gitu. Nah, itu kisahnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak Abu Fikri, bagaimana itu kita bersuci dengan air wudhu?
Seakan di dalam badan kita ini ada darah, ada nanah, ada kotoran macam-macam. Apakah bisa kita suci? Apakah kita bersih? Apakah kita bisa kembali kepada kenetralan rasa diri seperti semula? Ya tentu bisa lah. Nah, jadi kita ambil dulu kalimat wudu. Wudu itu artinya mengangkat. Mengangkat hadas yang ada di fisik, mengangkat hadas yang ada di non-fisik. Hadas di fisik sudah kita ketahui. Darah, nanah, kotoran, baik kotoran manusia ataupun hewan. Dan hal-hal yang mengandung bau yang tidak sedap. Itu adalah hadas yang menempel pada fisik. Adapun hadas yang menempel pada non-fisik atau batin kita, itulah 17 sifat tadi. Mulai pada pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang. Digabung keluarlah 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pindah, tamak, loba, dan sombong. 10 4, 14, muncul 3, benci, dendam, dan menghancurkan. Itu hadas itu. Yang harus dibersihkan dengan cara berwudu. Cara mengangkat gitu. Nah, kemudian dikehendaki oleh Allah dan Rasul kalau kita berwudu itu menghadap kepada kiblat. Menghadap kepada hadapan itu. Siapa dia? Tentu Allah. Tidak nyata Allah? Tentu Rasul. Tidak nyata Rasul? Tentu Nabi. Tidak nyata Nabi? Tentu yang memberikan pendidikan ini kepada kita. Di mana? Di Baitullah Hakikat. Atau di Baitullah Syariat sebagai tandanya itu Ka'bah hari ini. Di situ. Nah, lalu kita membersihkan itu ya dengan air yang suci lagi mensucikan. Ya, ingat, air yang suci lagi mensucikan. Kalau air suci tidak mensucikan, tidak bisa. Nah, pertanyaannya mana itu air yang suci lagi mensucikan? Di mana tempatnya? Mana dianya? Wah, itu air sumur itu, Pak Abu Fikri. Bukan. Air ledeng? Bukan. Air sungai? Bukan. Air danau? Bukan. Air laut? Bukan. Air hujan juga bukan. Karena semua itu tidak terlepas daripada kotoran, najis, dan benda-benda yang dianggap membatalkan kesucian. Lalu di mana itu air yang suci lagi mensucikan? Nah, air yang suci lagi mensucikan, tempatnya adalah di dalam syurga. Di dalam ketenangan, kedamaian diri. Nama air itu adalah Telaga Al-Kautsar. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Nah, bisa kita ke sana? Jawabnya tidak bisa. Tapi kalau ingin kita jelmakan rasa damai dan tentram yang ada di dalam jiwa kita, mudah-mudahan kita mendapatkannya dalam bentuk syariat. Mana dia? Itulah air Zam-Zam yang ada di bawah Ka'bah atau di kawasan Masjidil Haram. Makanya dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kami cabut pikir hati dalam dada mereka. Kami bersihkan, kami cuci. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Itu maksudnya adalah air Al-Kautsar. Telaga itu. Kalau tidak bisa di situ ya air Zam-Zam. Makanya kita wamin haitsu kharajta fawali wajhaka satral wajhil haram. Wamin haitsu ma kuntum fawali wajhaka satra. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Itu syariatnya begitu. Ya tentu menampilkan ingatan, rasa kesadaran kita di situ. Nah itu. Tapi kan tidak mungkin kami ke situ, Pak Abu. Kami jauh nih di Bengkulu, di Palembang, di Jambi, di Padang, di Aceh, di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Papua situ. Bagaimana ini caranya? Itulah gunanya berhakikat. Berhakikat kita ke Al-Kautsar di dalam surga. Di hadapan kiblat yaitu Allah dan Rasul. Nah, kita ambillah air di situ. Tapi nyatanya adalah air di sini. Apakah itu air ledeng, air sumur, air sungai, air danau, air laut.
air hujan. Kalau sudah dihakikati, diitikati, maka semua itu insya Allah oke, sudah selesai namanya itu. Sudah bersih. Itu saudaraku. Namun ingat, ya, pahamilah bahwa yang membersihkan itu bukan air itu. Baik itu air sungai, sumur, danau, laut, hujan, ataupun air zam-zam, ataupun air telaga Al-Kausar. Bukan itu yang mensucikan, membersihkan kita. Tidak. Melainkan Allah dan Rasulnya. Menggunakan benda-benda yang saya ceritakan tadi. Mulai Al-Kausar, air zam-zam, sampai air yang ada di lingkungan kita. Gitu. Intinya yang dibersihkan itu adalah rasa, ingatan, kesadaran kita. Itu yang dibersihkan oleh Allah dan Rasul. Kalau masalah darah, nanah, daging, tulang yang ada di tubuh ini, termasuk kotoran yang ada di perut ini, Allah tidak mandang itu. Ya, Allah tidak melihat ke situ. Rasul pun tidak menilik ke sana. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallah yanzuru ma fi qulubikum. Ya, Allah tidak melihat bentuk dan rupa kamu, gaya kamu. Mau berjenggot, mau bersorban, berjubah, tidak itu yang dilihat. Dan Allah pun tidak melihat apa dalam bentuk gerak kamu. Nak berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Allah tidak melihat ke situ. Tetapi Allah melihat yang di dalam hati itu. Roh itu, rasa dirimu itu, ingatan dirimu itu, kesadaran dirimu itu. Adakah dia menunjukkan kepada kebaikan dan kebenaran yang dia buat secara fisik? Itu. Makanya saya katakan sia-sia orang berbuat baik secara fisik ya. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya itu. Itulah yang namanya mengada-ada. Hatinya tidak suka, disuka-sukakan, tidak bisa seperti itu. Hatinya suka, dia tidak sukakan, tidak bisa seperti itu. Jadi putih di dalam, putih di luar. Hitam di dalam, hitam di luar. Apa adanya hidup itu, itulah kemerdekaan. Itulah kemerdekaan. Makanya kita perlu terbuka dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam tindakan. Tidak usah malu. Ya mungkin orang mengatakan, weh Pak Abu Fikri itu orangnya seperti itu ya. Kalau di video dia santai, adem, tapi di luar dia suka guyon ya. Suka bergurau-gurau juga ya, suka nyanyi juga ya, suka. Ya, itu tidak masalah. Itulah bunga-bunga, percikan-percikan rasa yang di dalam. Menunjukkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan kita. Silakan saja. Yang tidak boleh itu kita bersuara, berkata, berbuat, menyakiti orang. Karena menyakiti orang itu sama dengan menyakiti yang punya orang. Itu Allah dan Rasul. Itu tidak boleh. Tapi kalau membahagiakan, menyenangkan, bagaimana Pak Abu Fikri? Seketika kita gembira riang, kita bernyanyi dan berdendang, bersukaria, bercengkerama dengan teman-teman, tapi ada yang tidak suka, itu urusan mereka. Biarkan saja mereka itu tenggelam dalam ketidaksukaannya, keresahannya, kegelisahannya, penderitaannya, itu urusan dia. Kenapa dia pilih itu? Mestinya kita ini senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Sejatinya itu SMS itu. Jangan dibalik. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu keliru. Nah, itulah neraka. Gitu. Nah, jadi pertanyaan saudaraku, bagaimanakah kita berudu sedangkan pada diri kita itu ada najis di dalamnya? Allah tidak memandang ke situ. Lagian pula yang kita keluarkan setiap pagi, siang, malam, yang namanya kotoran, itu hanya kita memandang saja, saudaraku. Memandang saja, dalam pandangan pemikiran kita, perasaan kita. Tapi kalau kita pandang dengan batin yang paling dalam, ya, akan paham kita. Yang kita keluarkan itu, itulah yang kita makan. Kita masuk restoran mahal, ambil gulai ayam, rendang, jengkol, macam-macam itu. Itu wujud awalnya. Nah, wujud akhirnya itu yang kita buang pagi-pagi, siang, malam itu. Yang kita jijik melihatnya, baunya, wah. Anda tahu apa itu bau?
Sesuatu yang tidak senang hidung kita menerimanya. Dan itu sengaja Allah ciptakan. Namanya pembusukan, fermentasi kata orang. Supaya apa? Supaya bisa diuraikan vitamin, protein, mineral, air, dan berbagai macam unsur yang ada dalam makanan. Dijadikan alat pembangun tubuh badan jasad yang sudah rusak sel-selnya. Itu Allah sengaja itu, pembusukan itu. Ya, fermentasi itu. Bukan ujuk-ujuk dia baunya busuk, tidak begitu. Termasuk buang air kecil, ya begitu. Jadi harus kita pahami itu. Sejatinya yang kita keluarkan pagi-pagi, siang, dan malam itu adalah makanan yang kita makan. Cuman wujudnya beda, sifatnya sudah berbeda. Nah, dia sudah menjadi ampas. Sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh badan jasad kita. Nah itu. Begitu juga darah, nanah yang ada dalam tubuh. Daging, urat, tulang. Dia adalah bagian kehidupan yang ditegakkan oleh Allah, yang didirikan oleh Allah, dibentuk dalam bentuk kimiawi, ya, yang menjadikan kokoh dia dalam bentuk keinginan Tuhan dalam penciptaan. Jadi tubuh kita ini ya, nah, dibagusin dulu pecinya. Tubuh kita ini ya tidak terbentuk begitu saja. Dia terbangun pada unsur angin, air, tanah, api. Itu unsurnya. Tapi wujudnya, wujud unsur itu ada angin, ada air, ada vitamin, mineral, protein, ada zat besi, zat belerang, zat macam-macam. Itu. Semua itu adalah karya besarnya Allah dan Rasul dalam bentuk suatu bentuk wujud daripada kita. Wujud daripada badan, tubuh, dan jasad kita. Tidak ada masalah daripada Allah dan Rasul. Semestinya kita memandangnya juga tidak ada masalah. Makanya para dokter, para ahli, para bidan, itu ya biasa saja dia megang kotoran, biasa saja megang darah, biasa saja. Apa biasa-biasa saja. Karena mereka tahu yang mereka pegang itu bukanlah sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang menjijikkan, tetapi hanya berbeda sifat. Kalau tadi bau rendang ya, bau ikan pais, bau apa lagi tuh. Kini baunya ada beda. Gitu. Nah, beda bau itu Allah ciptakan dengan sengaja supaya terjadi pembusukan, fermentasi, penguraian terhadap makanan itu sendiri agar bisa dimanfaatkan pada tubuh dan jasad. Nah, maka itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah tentang kesucian. Yang penting jangan sampai dia di luar kena tubuh kita. Kenapa? Itu hanya sebuah pendidikan agar kita jangan bau. Ya. Ini kita tidak mau tertempel kotoran ayam, kotoran manusia. Tapi kita mau sholat zuhur, badan kita bau-bau, kita pergi saja ke masjid. Para Nabi melarang. Barang siapa yang makan bawang putih, tidak usah masuk masjidku, kata Rasulullah. Kenapa? Bau itu ganggu. Apalagi bau ketiak. Bau badan yang basah. Jangan mempengaruhi orang yang berhadapan dengan Tuhan saat itu. Baunya kita itu. Makanya kata Rasulullah, kalau mau sholat, berwudu dulu. Wudu itu mengangkat hadas besar, hadas kecil, najis, mengangkat bau. Dan pakailah baju yang bersih. Tidak mesti baru bersih. Artinya apa? Supaya jangan bau. Akan lebih bagus kalau dibubuhi dengan wangi-wangian. Kan begitu. Ini perlu kita pahami. Kemudian ada lagi pertanyaan. Pak Abu Fikri, bagaimana kalau kita orang yang tahu hakikat tentang siapa itu yang azan, siapa itu imam, siapa itu yang sholat, siapa yang sembahyang, dan siapa. Sedangkan yang mengimami kita, yang membaca azan atau muadzin tadi, dia tidak paham. Nah, apakah kita harus mengikuti dia? Ya tidak apa-apa, ikuti saja. Silakan siapa mau jadi imam. Silakan siapa mau jadi muadzin. Silakan saja. Walaupun dia tidak tahu siapa imam yang ada di alam semesta ini. Semestinya setiap imam yang ada di masjid harus membawa kaumnya kepada imam yang sudah di-SK-kan oleh Allah. Karena imam inilah yang akan membawa kita kepada Muhammad sebagai kiblat. Dan Muhammad itulah yang akan membawa kita kepada Allah sebagai wujud serta Allah. Itu semestinya. Nah, kalau kita kan enggak imam kita. Entah dibawa kemana makmum ini. Kita tidak tahu. Pokoknya kita imam. Kenapa? Kok jadi imam? Karena di SK-kan oleh kelurahan. Mau bacaannya beres, tidak beres. Pokoknya karena SK kelurahan, dia terus. Mestinya tidak begitu, kata Rasulullah.
untuk menjadi seorang imam itu standarnya adalah punya ilmu agama. Itu. Bacaannya bagus, jernih. Ya, memberikan kesejukan bagi yang mendengarnya. Dan paham tentang tata cara mengimami dan menjadi imam. Dan dia tahu kepada siapa makmum ini dibawa. Oh, itu dibawa kepada Allah Pak Abu. Nanti dulu. Bawalah dulu kepada imam yang sudah Allah SK-kan. Wa izzibatala Ibrahim rabbu bi kalimati fa atamahuna qala inni ja'iluka imamma linnas. Ingatlah seketika kami menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia berhasil menuntaskannya. Maka aku katakan kepadanya, hai Ibrahim, mulai saat ini aku jadikan engkau imam bagi semua manusia. Imam bagi semua manusia. Adik kritik pula saya itu untuk keturunannya saja Pak Abu, bukan untuk semua manusia. Kita semua manusia ini kan keturunan beliau. Ya, beliau keturunan Nuh. Nuh keturunan Adam. Adam keturunan siapa? Bukan keturunan Adam, itu turunan daripada Muhammad. Muhammad itu datang daripada Allah. Kan begitu. Ya, silakan saja. Jadi Ibrahim adalah imam. Bawalah makmum ini kepada Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat yang berbunyi fatakhizu min maqama Ibrahim musholla. Nah, itu dia. Ambil oleh kamu sebagian makom Ibrahim. Nah, disitulah kamu sholat. Nah, dengan cara imam tadi sholat di sisi atau di sekitar makom Ibrahim, itu sudah membawa kaumnya ke situ. Nanti Ibrahim inilah yang akan membawa kepada hadapan atau kiblat, yaitu Muhammad. Nah, Muhammad ini akan mengantar kepada Allah. Kan itu sejati kisahnya awal dulu. Kan dikatakan itu. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalazi bibaka mubaraka wa hudal alamin fihi ayatum bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Surat Ali Imran ayat 96 97. Kan? Nah, sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya itulah rumah yang ada di negeri Bakkah, kata Allah dan Rasul. Allah yang mengatakan, Rasul yang menyampaikan kata itu kepada kaum dan umat termasuk kita hari ini. Ya. Nah, rumah yang pertama kali itu adalah rumah yang di Bakkah. Diberkati, tidak ada hawa nafsu dan setan di situ. Hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Alam langit, alam bumi, alam isi daripada alam, termasuk alam diri kita. Kalau mau minta tunjuk ke sana, kemana? Ke rumah itu. Kenapa? Di dalam rumah itu ada orang yang membawa tunjuk, ada yang membawa agama. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan pada surat As-Saf, ya, surat As-Saf ayat 9 kalau saya tidak salah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa tunjuk, Rasul ini membawa agama. Untuk dibenarkan agama ini pada agama-agama yang lainnya, walaupun orang musyrik tidak suka. Gitu. Ya, petunjuk ada di beliau. Makanya rumah itu sebagai petunjuk bagi alam semesta untuk kita datang kepada beliau. Nah, seketika kita datang kepada beliau, bisa kita nyelonong saja kepada beliau? Tidak bisa. Makanya diceritakan pada ayat itu, fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalam itu terdapat ayat-ayat. Di antaranya adalah makom Ibrahim. Ayat-ayat tidak disebutkan makom, tapi kalau Ibrahim disebutkan makom. Ada apa ini? Nah, ayat itu adalah kitab. Kitab itu adalah Quran. Quran itulah ayat. Ada dalam dada kita. Ya, bal huwa ayatu bainatu fi sudur. Alazinatul ilmi wa ma yaja'adu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Dia itu nur, dia itu terang. Dia itu jelas. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang yang zalim. Siapa itu? Inilah yang zalim. An-nasu al-insanu al-jiwawu. Atau nafs, jiwa. Itu. Nah, ini dipahami saudara. Pahamilah ini. Nah, jadi ruh itu yang ayat. Nah, kenapa ruh tidak disebutkan ada makam? Ya, kenapa ruh tidak diberikan makom?
Kok Ibrahim? Nah, itulah perbedaan kita dengan Ibrahim. Kita ini adalah makmum, dia adalah imam. Maka dia diberikan makom, tempat tegak. Kalau kita sudah tegak, tapi tempat tegaknya masih umum. Kalau beliau umum, tapi ada khususnya. Itulah makom Ibrahim. Jadi beliau adalah imam, kita adalah makmum. Pertanyaannya, siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim saat itu? Yang dihadapi oleh kita saat itu? Ya kiblat lah. Karena kiblat itu artinya hadapan. Siapa dianya? Nah, itulah yang berkata, alastu birabbikum. Nah, itulah ujian. Beberapa kalimat yang diujikan kepada Ibrahim juga kepada kita saat itu. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kata beliau yang di depan Ibrahim. Yang di depan kita tadi. Maka Ibrahim melihat, kita pun melihat. Menjawablah sebuah kita, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Nah, disitulah Ibrahim sujud, kita pun ikut sujud. Karena Ibrahim itu imam, kita makmum. Sampai berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tapi aku saksikan tidak Allah, bukan Allah, melainkan utusannya, bernama ia dengan nama Muhammad. Walaupun saat itu belum Muhammad namanya, tapi Ahmad. Itu. Nah, jadi Ibrahim sebagai imam, 124.313 aulia anbiya, termasuk kita sebagai makmumnya, itu di bawah dan di belakang Ibrahim. Ibrahim itu imamnya, kita adalah makmumnya. Gitu, saudaraku. Nah, kiblatnya adalah wujud serta Allah, namanya Muhammad. Nah, itu makanya kita kalau jadi imam itu membawa kepada Ibrahim. Caranya bagaimana? Fattakhizu min maqama Ibrahim shalah. Nah, itu. Nanti Ibrahim membawa kepada kiblat itu Muhammad. Muhammad itu wujud serta Allah. Dia adalah wasilah. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 35 dijelaskan cerita ini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahadu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah. Carilah oleh kamu jalan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Itu wasilah, itu Rasul, dia adalah Muhammad. Nah, berjuanglah kamu mencarinya itu. Kalau kamu ketemu, kamu pasti menang. Kenapa menang? Karena kita bertemu dengan dia di dalam sholat. Seketika dia dijadikan kiblat, Ibrahim dijadikan imam. Maka imam-imam yang ada di muka bumi mohon dipahami ini. Jangan sekedar jadi imam saja. Kalau Anda hanya sekedar jadi imam saja, suara bagus, bacaan bagus, makhraj tajwid bagus, tetapi Anda tidak paham ini, pasti Anda akan membawa makmum keluar daripada sholat. Berani kita bertanggung jawab. Kita ajak dia ke mall, ke kebun, ke pasar, ke kantor, ngijaukan arisan, utang piutang, uang macam-macam. Itu bagaimana mungkin bisa seperti ini? Ibarat sebuah mobil dari Bengkulu mau ke Jakarta, sopirnya tidak tahu apa itu Jakarta, di mana di Jakarta, apa itu, jadi ngalor ngidul, mutar-mutar di Bengkulu itu, lari-lari ke Curup, ke Lubuk Linggau, ke Tebing Tinggi, lari pula kita ke Palembang, langsung ke Jambi, langsung ke Aceh pula. Waduh, kacau ini. Akibat apa? Akibat sopir tidak tahu alamat pertemuan dengan arah yang kita inginkan. Kan kita mau ke Jakarta. Nah, sopir tidak kenal Jakarta, tidak tahu kemana arah Jakarta. Jelas kita akan dibawanya ke Aceh. Muter-muter lari ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Semua yang menjadi penumpang di kendaraan itu akan tersesat bersama sopirnya. Nah, makanya hati-hati. Kita sudah bagus suaranya, makhraj tajwidnya, tapi harus kita pahami, kaji ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dianggap oleh Allah bersiul-siul, bertepuk tangan. Siul-siul itu nyanyian merdu. Itulah suara kata bacaan makhraj tajwid yang kita senandungkan. Sehingga orang merinding, menangis mendengarkan kita jadi imam. Bertepuk tangan itu ini. Makanya dikatakan pada surah Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wastasiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang tidak di Baitullah atau di sisi-sisi Baitullah itu sama dengan bersiul-siul saja.
bertepuk tangan saja. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Nah, itu awalnya itu. Loh, kenapa? Karena penyakit hatinya tidak dicabut, tidak dicuci, tidak dibersihkan oleh Allah dan Rasul di tempat yang mengalir air di bawahnya tadi. Kan dikatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kami cabut penyakit hati, cuci, dibersihkan, diangkat. Tapi karena sopirnya ngajak kemana-mana, ya kemana-mana lah dia. Nah, ini khusus nasihat bagi imam. Tapi bagi kita makmum, itu tidak urusan. Selama kita tahu alamat pertemuan dengan Tuhan. Tahu tujuan kita bertemu dengan Tuhan. Silakan saja imam mau mengerti atau tidak. Nah, itu. Silakan saja. Tapi sebaiknya alangkah enaknya imam mengerti. Imam tahu, imam paham mana itu tujuan, mana itu kiblat. Kemana kita akan pergi. Ah, gitu, saudara. Tapi kalau tidak tahu, ya tidak ada sepersoalkan. Kenapa Pak Abu Fikri tidak sholat ke depan rumah? Kan ada masjid. Imamnya kan tidak tahu kiblat, tidak tahu arah Tuhan. Ngapain kita sholat itu? Jangan begitu. Dalam masalah sholat ini semuanya individu-individu, sendiri-sendiri, saudaraku. Makanya kan ada dalam Al-Quran itu, Wattaku yauma la tajzi nafsun an nafsin say'a wa la yaqbalu minha adlu wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum la yunsarun. Takutlah kamu kepada hari di mana pada saat itu seseorang tidak bisa menolong kamu, kamu pun tidak bisa menolong seseorang. Kapan kejadiannya itu? Ya waktu sholat itulah. Waktu sholat itu. Kita jadi imam, bisa kita memperbaiki makmum? Tahu kita makmum kita pergi kemana-mana? Enggak. Kita sebagai makmum, bisa kita memperbaiki imam? Tahu kita imam tuh kemana-mana atau membawa kita kemana? Tidak. Nah, takutlah situasi itu, kata Allah Rasul. Kamu tidak bisa menolong orang, orang tidak bisa menolong kamu. Pada waktu itu tidak diterima tebusan, tidak diterima syafaat, bahkan tidak ditolong oleh Allah Rasul. Waktu itu, pertolongan Allah Rasul hanya menurunkan kajian ini, menjelaskan pemahaman ini. Praktek berikutnya adalah tergantung dengan diri kita masing-masing. Ayat ini disebut dengan kalimat wattaku yauma la tajzi nafsun an nafsin say'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum yunsarun. Takutlah kamu pada hari kamu tidak bisa menolong orang, orang tidak bisa menolong kamu. Waktu itu tidak diterima syafaat, tidak terima tebusan, dan kamu tidak ditolong. Itulah momentumnya. Maka perlu sang imam paham ini, makmum pun juga mengerti ini. Jangan sembarangan. Nanti sholat kita sia-sia, hubungan kita dengan Allah Rasul sia-sia. Gitu. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak Abu? Ya silahkan saja. Siapa pun mau jadi imam, jadi muazin, ya ikutin saja, tidak apa-apa, silahkan saja. Karena kita sudah punya pedoman. Karena berhadapan dengan Allah itu nafsi-nafsi. Tidak, memang secara fisik ya, secara syariat bergerombol itu, berjamaah. Tapi ketika berhadapan dengan Allah Rasul tidak. Nafsi-nafsi, saudaraku. Sendiri-sendiri gitu. Jadi silakan saja ya, jangan sampai tidak ke masjid lagi. Apa imamnya bacanya celepotan, imamnya tidak jelas, banyak keliru. Tidak usah dipersoalkan, itu urusan dia dengan Tuhannya. Semestinya dia tidak seperti itu. Tapi apa daya, imam itu adalah SK daripada kantor lurah. Dia SK oleh kelurahan jadi imam dia. Tidak mau dia diganti-ganti, padahal bacanya tidak jelas, pemahamannya tidak ada, tapi dia tetap ngotot. Ya kalau Rasulullah tidak begitu. Yang jadi imam itu ya pengetahuan agamanya ada. Ya, bacanya bagus, makhraj tajwidnya bagus. Tidak juga bagus tapi dia punya pemahaman. Karena tidak semua orang yang bacaan itu bisa bagus rapi, tidak semua orang. Dapat kayak orang yang cadel, ya, dia telor, susah. Makanya paham dan makna itu kuncinya itu. Paham dan makna atau paham dengan maknanya. Itu kunci. Orang Cina bilang, Pak Abu beli jalum. Nah, dia mau beli kepada saya jalum. Saya paham jalum itu artinya jarum. Karena dia tidak bisa bilang R, katakanlah begitu ya. Dan banyak orang-orang yang tidak bisa mengatakan kata. Tapi jangan diartikan itu salah juga.
Contoh di Jawa misalnya, Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, dikatakannya ngalamin. Ya lidahnya itu, logatnya itu, bahasanya itu. Tapi dia paham, yang dimaksudnya bukan ngalamin, tapi alamin. Alam semesta langit dan bumi serta isinya. Alam semesta diri yang ada pada Rasul dan Tuhan. Itu maksud dia. Ya silakan sajalah. Di kita enggak. Kita cari yang pasti, yang bagus. Itu lebih bagus. Kalau dia paham, kalau enggak paham, nah itu. Tapi tetaplah tidak usah dipersoalkan. Yang penting kita tahu dan paham, mengerti. Amalkan saja kajian ini. Gitu saudaraku. Ya. Nah, sudah berapa buah itu dijawab tuh? Udah 2 ya. Nah itu. Nah, jadi ya itu aja lah. Karena waktu kita terbatas juga ya. Nah, jadi seketika ditanyakan masalah bersuci, yaitu tadi ya, bersuci itu ya suci fisik, suci non fisik. Dengan apa? Dengan air wudhu. Airnya air suci, lagi mensucikan, itu namanya Al-Kausar. Tidak ada ya air zam-zam, tidak ada air sumur, air ledeng, air sungai, air danau, air hujan, silakan saja. Yang penting hakikat itu adalah air Al-Kausar. Air danau Al-Kausar. Itu hakikatnya. Karena bisa mensucikan, lagi mensucikan itu hanya air itu. Gitu. Namun setelah kita selami lagi, kita dalami lagi, air tidak akan mensucikan. Benda tidak akan mensucikan, yang mensucikan itu adalah Allah dan Rasul. Bagaimana caranya? Dia melahirkan kesadaran kita untuk menjaga rasa kita, pemikiran kita, perbuatan kita, agar jangan dikotori, mengotori. Itulah yang mensucikan, itu Allah dan Rasul terhadap diri kita. Itu saja saudaraku. Semoga bermanfaat. Semoga memberikan tambahan, bukan sebagai keputusan ya, tapi sebagai bahan pertimbangan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.